Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes. Masya Allah masih di spesial Isra Mi'raj. Tema kita yang luar biasa hari ini. Allah kasih hadiah sholat. Masa iya kita nggak mau. Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut lagi ya. Kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang seorang anak memberi hadiah umroh kepada orang tuanya. Masya Allah. Siapa yang mau? Saya gitu. Ini dia tayangannya nih. Masya Allah. Kira-kira bangga nggak nih saya mau tanya sama Bapak Ibu yang ada di studio kalau anaknya berangkatin umroh? Udah pernah umroh Bu? Belum, mudah-mudahan ya Bu ya. Kita doain nanti insya Allah anaknya rezekinya banyak. Bisa berangkatin orang tuanya umroh atau haji, amin. Ini Masya Allah Ustadz Syam ya, senang banget pasti rasanya memberikan hadiah kepada orang tua, apalagi hadiah yang sangat diinginkan oleh orang tua kita ya. Nah tapi pertanyaannya, kalau seandainya kita memberikan hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa sholat kita ini dijadikan hadiah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, tapi bagaimana caranya? Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 10-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Kita memang diperintahkan untuk bersedekah, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan segala kemampuan kita untuk diniatkan sedekah. Karena ketika kematian datang kita tidak mampu lagi melakukan itu dan itulah penyesalan yang sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersedekah ketika dia hidupnya. Ada seorang anak ingin bersedekah kepada orang tuanya, memberikan hadiah. Hadiahnya berupa sholat. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari itu memfatwakan tidak sah yang namanya sholat hadiah. Karena ada namanya sholat lil unsi atau sholat hiburan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau niatnya sholat hadiah maka tidak sah, tidak ada namanya sholat hadiah. Tapi Syekh Nawawi menyampaikan ada namanya sholat sunnah menghibur orang yang sudah meninggal dunia. Namun kata ulama jangan diartikan sholat hadiah. Diartikan ini adalah sholat sunnah mutlak yang pahalanya akan menghibur orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dikhususkan sholat hadiah tidak boleh. Tapi kalau dia sholat sunnah mutlak pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka itulah yang disebut mungkin istilahnya ada hadiah, ada hiburan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, semua kitab-kitab rujukan tidak ada yang menyebutkan sholat hadiah ini. Termasuk diantaranya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang lain, kitab-kitab yang lainnya itu tidak ada yang menyebutkannya. Sehingga disebutkan bukan sholat hadiah, tapi dia adalah sholat sunnah mutlak yang pahalanya akan menjadi hadiah indah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita yang masih hidup gak usah nunggu dihadiahi. Kita yang masih hidup mari jaga sholat kita. Kita yang masih hidup kalau mau memberi hadiah, hadiahkan dengan harta, hadiahkan dengan kebaikan, hadiahkan dengan wakaf misalnya, hadiahkan dengan amal-amal soleh. Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh keturunan, doanya itu akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk orang tua kita. Kalau umroh ada badalnya, kalau puasa misalnya atau yang lainnya mungkin ada. Tapi kalau sholat hadiah, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mengatakan seluruh kitab-kitab
kitab ulama itu tidak menyebutkannya. Walaupun ada yang menyebutkan, mesti kita anggap itu sebagai sholat sunnah mutlak, bukan sholat lil unsi atau sholat hadiah. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Mas Ustadz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah, terutama yang ada di studio. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ibu yang ini nih. Kayaknya penting nih permasalahannya. Pak boleh mohon izin Pak dikasih jalan Pak. Ibu turun dari depan sini Bu. Depan sini Bu. Boleh Bu? Iya. Maaf Bu. Iya pelan-pelan. Pelan-pelan. Pegangan. Iya mantap. Sini Bu boleh ke tengah. Silakan. Iya. Oke sini Bu. Perkenalkan dirinya dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Maslahah dari Majelis Al Hidayah. Al-Hidayah, Ibu Maslahah. Mau curhat apa Ibu Maslahah? Yang saya mau curhat tanyakan. Iya. Mau curhat apa boleh ayo. Bagaimana caranya mendoakan anak biar jadi anak yang soleh? Emang kenapa anaknya Bu? Tadinya anak saya punya kemauan, terus dia nggak diturutin. Kata orang tua suruh pesantren aja Pak Ustadz. Namanya orang tua ya biar terus dianya nggak mau, terus dia kayak putus asa gitu Pak Ustadz. Umur berapa anaknya? 25 tahun. 25 tahun. Pondok di mana 20 tahun? Lelaki. Lah laki-laki. Terus Ibu harapannya gimana nih? Maunya apa Ibu pengennya? Bagaimana caranya Pak Ustadz? Saya sebagai orang tua sudah berusaha Untuk bisa mengarahkan anak ini Iya, menjadi betul anak yang paling nggak yang soleh dan Tadi- baik ya masa tadinya depannya gitu kan ya. Jadi anak yang baik. Iya. Anak yang Dengarkan buat nurut semuanya ya. gitu ya. Ya benar Pak Ustadz. Apa namanya? Ya, Ustadz, Orang boleh. tua sedih gitu ya. Pasti. Namanya orang Harapan ibu buat dewasa. anak gimana? Ya mudah-mudahan kedepannya dikasih Ibu siapa anaknya di rumah? Namanya siapa Ibu? Muhammad dipanggil. Miftahul Amani. Muhammad Miftahul Amani. Panggil anaknya. Iya. Lagi nonton. Apa harapan Ibu kepada anak Ibu? Bilang sama anak Ibu yang lagi nonton sekarang. Saya mau lihat. Ibu mau apa buat Miftahul Amani, Muhammad Miftahul Amani? Ibu mau apa Bu? Ungkapkan rasanya, perasaan Ibu. Biar dia juga tahu apa yang Ibu inginkan. Mudah-mudahan anak saya diangkat derajatnya. Diberi anak yang soleh. Amin. Semoga menjadi anak yang anaknya menjadi jadi dia nggak mau keluar. Ibu sedih karena ibu Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Maulana. Kepada semua anak-anak dimanapun berada. Ketahuilah. Tidak ada orang tua yang tidak mau melihat anaknya bahagia. Seorang anak adalah permata hati orang tua. Kebahagiaan seorang anak adalah kebahagiaan orang tua. Ketahuilah, satu aja yang diminta orang tua. Gimana anaknya jadi anak yang baik, sukses. Sampai orang tua mengorbankan semuanya. Sentuh hati anak, semangatkan anak. Itulah orang tua. Makasih banyak Ibu. Ibu mewakili semua orang tua dimanapun berada. Untuk mau mengingatkan anak-anak. Sudah 25 tahun dulu mau dimasukkan di pesantren tidak mau. Semua maunya dimaui. Tapi pada saat 25 tahun ini usahakan mereka berhasil. Amin. Ada Bu, doanya makasih. mungkin Habib. Mohon izin Bib silakan. Sebelum doa nih saya pengen lihat ibu ini kenapa ikut nangis nih. Kira-kira kenapa ibu? Coba ibu. Haru yang ikut sedih, Ikut merasakan. Ikut merasakan. misalkan iya Ted. Harapan ibu doanya. Doanya supaya anaknya itu bisa nurut sama orang tua, bisa berubah jadi anak yang soleh,
jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Amin. Amin, Masya Allah. Artinya buat anak-anak, lihat kita ini jangan sampai meneteskan air mata ibu kita. Dari kecil kita udah dilahirin, disusuin, disekolahkan, dirawat. Masih kecil Masya Allah dimanjakan. Kita yang sudah umur 25 tahun, yang sudah balik Masya Allah mesti sudah pandai menyenangkan ibu kita. Mesti sudah bisa ada yang kita beri. Minimal kalau nggak bisa harta itu bikin senyum ibu kita. Jangan bikin susah. Jangan bikin susah ibu kita. Jadi Masya Allah buat ibu yang sabar, insya Allah barakah daripada majelis. Nya buat dia. Ya solusinya sabar dan mungkin ibu kalau doa, kalau pakai bahasa Arab kan bisa Rabbana hablana min azwajina kan ada di dalam Al-Quran. Tapi ibu pakai bahasa ibu seperti curhat seperti ini kepada Allah. Ibu bangun malam, tahajud, satu aja, ya Allah berikan hidayah anakku, ya Allah jadikan dia anak yang soleh. Masya Allah. Dengan bahasa yang ibu fahami. Masya Allah, jadi intinya adalah ya buat mungkin ibu-ibu jamaah, bapak-bapak yang nggak bisa bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Indonesia di tengah malam, habis sholat tahajud boleh. Itu juga insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi di tema kita yang spesial Isra Mi'raj ya. Allah kasih hadiah sholat, masa iya kita nggak mau? Kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.